Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Semangat terus. Kali ini saya ditemenin nih sama abang saya, Bang Rahmatullah, yang udah lama nih berkecimpung di dunia YouTuber ya. Udah berhasil tapi belum sukses. Iya bang, berhasil kan, suksesnya belum, kita nyusul. Nah gini bang, kemarin saya sempat juga tuh ngeliat konten abang tuh tentang masalah Anissa, wanita yang apa namanya, kisah Nabi. Intinya apa tuh bang? Oh itu. Ya. Mulai nih sekarang. Iya. Gue tau gue ngomongin perempuan nih. Iya. Gue ikut. Iya Anissa. Dia ngomongin perempuan nih. Jadi ceritanya itu wasiat Nabi ada 3. Ketika beliau meninggal, kita ngacak aja dengan bahasa kita aja ya, sama nggak apa-apa. Jangan ngacak bang. Lebih baik berurut. Menurut ya. Ceritanya gitu. Jadi beliau sebutkan itu antara lain as-sholah itu artinya kita jangan ninggalin sholat. Kebiasaan kita kan sholat bolong-bolong atau menyepelekan atau menunda, ya nggak sholat lah gitu. Kita ada ustaz kita ya yang sebetulnya yang prinsip kita jangan sampai mengkafirkan sholat. Kalau kita nggak sholat gitu ya. Maksudnya mengkafirkan sholat? Artinya kita anti sholat itu, meniadakan sholat. Nah, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita nggak sholat tapi kita meyakini bahwa sholat itu wajib, ya itu masih bisa beda gitu ya. Berarti tahu siapapun gitu kalau dia masih sholat tapi dia yakin sholat itu wajib gitu ya. Itu ya. Lagi gini bang, menurut kata Imam Ghazali kan, bahwa yang paling enteng di dunia ini ya udah meninggalkan sholat. Itu paling enteng. Sholat Meninggalkan sholat paling enteng dan meninggalkan sholat. Nah itu wasiat yang pertama bang. Yang kedua apa bang? Itu dulu tentang sholat. Kemudian juga dari Imam Ghazali juga ya. Itu yang paling pertama ditinggalkan umat manusia itu yang sholat gitu. Ini paling enteng. Iya. Terus yang terakhir yang masih ada sebutan Allah itu yang nggak hilang gitu. Walaupun dia nggak sholat tapi Allah masih inget lah gitu ya. Berarti ada tauhid yang masih ada, iman lah walaupun udah tinggal dikit. Ya. Ente belum jangan nanya langsung 3 itu ya di wasiat. Ente pernah juga ngomong tadi ya ngobrol dia nggak pernah sholat tapi dia masuk surga gitu ya. Karena dia jihad gitu ya. Sahih iya. Gitu ya. Gimana cerita depan tuh? Ulang lagi Pak. Supaya pemirsa juga denger gitu. Kan ini asik juga soal sholat ya. Iya, itu mah zaman dulu banget, zaman Rasul, sahabat, karena emang masanya itu kan banyak yang baru masuk Islam saat itu. Dia belum pernah sholat meskipun, tapi ketika itu dia baru masuk Islam, belum mengenal kewajiban sholat, belum pernah mengerjakan gitu ya. Dia masuk Islam, tiba-tiba ada panggilan perang Uhud, dia ikut. Badar apa Uhud? Uhud. Bukan Badar. Badar. Uhud yang kedua ya. Tiba-tiba meninggal gitu, kata Rasul. Ya gue dengar mah dia bisa surga. Cuma artinya kan ketika dia jihad dia mau pergi sholat intinya begitu kali. Jadi udah dihitung ini aja mau. Dia belum sempat sholat ya bisa ada. Dia belum sempat sholat panggilan dia datang. Iya. Cuma salah jihad mungkin dia mau sholat gitu ya. Iya, mungkin Allah punya hubungannya gitu. Nah terus tadi sholat hubungan sama perempuan kan tahu perempuan. Oh gitu. Jadi hari. Rasulullah sebelum meninggal itu dia mewasiatkan ada 3 hal yang harus perhatikan. Pertama sholat, jaga sholat nih. Ya segala apa namanya peraturan sholat dan pokoknya harus dikerjakan itu. Tapi tahu sendiri ya sholat itu
dapetnya kan berabe ya, bukan lewat Jibril di bumi diwahyukannya, tapi dia di langit. Iya. Yang ada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Ya, dan ceritanya itu kan kalau Isra Mi'raj sampai 50 waktu ya per hari itu, kayak bolak-balik itu. Tapi di Sahih Bukhari saya baca memang ada, walaupun Ada 3 yang turun di langit. Sholat, terus surat Al-Baqarah ayat 2 terakhir. itu dari sana langsung ya? Iya, Untuk nggak lewat Jibril lagi tuh? Nggak lewat Jibril, satu lagi gue lupa. Ente ingat nggak? Satu lagi apa tuh? Yang turun di langit Kalau enggak. yang satu lagi, apa kita tanya Ustaz aja ya? Iya. Iya. Bukan lupa gua, belum tahu. Ya kita tahu sendiri kan namanya sholat itu nanti kalau kita dihisab, yang dihisab pertama kali itu kan sholat, bukan yang lain. Kalau sholat itu beres, yang lain beres gitu. Jadi barometer ya. Iya. Ya karena kan tujuan sholat sendiri apa? Kata Quran. Ya semua. Iya kan. Tujuan sholat kan ma'ruf bin mungkar apa tuh? Apa? Kalau memang enggak. Oh, tanda enak paksa wal Nah, munkar. iya itu mencegah. Itu Tuh. paksa wal Nah, munkar. itu tujuan sholat. Jadi ketika dia sholatnya bener, dia pasti ngikut itunya tuh Betul. tujuannya. Kalau di sholat juga pasti zakat. Ya. Iya pasti. Karena satu paket tuh. Dan kalau kita masuk surga bisa juga kan lewat pintu sholat. Ya. Selama yang gimana nih pintu zakat, pintu haji, ya kan ada juga babu royan tuh lewat puasa. Nah berarti ibu anak perempuan tadi Masuk belum? Masih sholat juga sholat aja dulu nih. nyari perempuan yang nggak ninggalin sholat bagaimana? Belum boleh lagi ntar. Ini tentang sholat gitu ya, tentang Oke. sholat. Ada juga bilang gini soal sholat nih. Kalau kebaikan itu sifatnya angkanya 0,000 gitu kan. Iya. Nah, sholat ini angka satunya gitu. Ini perbuatan baik banyak yang sodako, haji, puasa, itu 000. Sholat jadi bernilai dia. Bersenyum, assalamualaikum, dan pokoknya kebaikan itu 000. Tapi kalau nggak ada sholat, angka 1 itu 0 nggak ada artinya gitu. Jadi kalau udah ada angka 1 sholat, nah itu ada artinya 10, 100, 1000, Iya, 100, punya sekian. nilai. Punya gitu. nilai, apalagi kita sholatnya 9 angkanya, bukan 1. Oke, Pedi. Nah, ini dia kopi dekat kamu. Oh, kopi datang sini, hangat lagi, hangat nih. Obrolan tambah hangat. Karena minumannya hangat. Iya. Oh jadi, kalau itu minum apa? Ini kopi. Oke. Udah ngerti kopinya. Ini yang sholat lagi, ente bisa ngurain tukang sholat. Bukankah sholat ini semacam dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Kalau kita mau dialog, mau laporan atau mau Terima kasih. kita berdialog dengan Allah itu, bermuamalah dengan Allah itu, atau berkomunikasi, kita ada hubungan dengan Allah itu dengan sholat. Yang tadi saya ceritakan kan tuh, Iya. yang apa tuh, dewa itu, Iya. ya ketika istrinya mau disesar, dia nggak punya uang, cuma 26.000 uang ya Pak. Nah, akhirnya sedangkan dia mau operasi itu harus punya dana, kalau enggak nanti dibiarin aja tuh istrinya, ya paling diimpus doang gitu, bisa mati kan sebenarnya. Akhirnya dia keluar pamit mencari uang gitu. Akhirnya tentunya dia bertanya ustaz-ustaznya banyak dari hidayah seperti itu. Lalu ada ustaz apa Fabrik Asal nanya, menurut kamu kita diciptakan ini seperti kamu nyari uang itu kan nyari solusi kan gitu ya, berarti kan nyari solusi gitu ya. Iya, sedangkan Allah gimana? Kita ciptakan ini manusia kita ini apa? Itu ibadah. Nah, bagaimana kamu ibadah nggak? Oh iya saya lupa sholat gitu, melalaikan sholat gitu. Akhirnya dia sholat, ada sholat itu mohon pada Allah komunikasi. Israel ini mana Allah percaya, minta solusi mau Allah dalam sholat. Oh, Akhirnya jadi hidup itu bukan untuk nyari solusi. bukan solusi, tugas Itu kita ibadah. ibadah, antaranya sholat, jangan dilalaikan itu. Jadi Kita solusi datang sendiri gitu ya. dia mohon pada Allah, mohon sholat itu bisa memohon gitu ya. Dan singkat ceritanya kita tahu juga kan, dan datang mualaf gitu. Dia cerita juga sebelumnya, dia udah datangnya teman-teman artisnya, yang sebut namanya sekitar 11 lah, katakan 11 itu di rumah-rumah artis itu ya ada punya Lamborghini, tapi karena dia tahu dia udah Islam nih dewa,
waktu nggak ada yang ngasih peser pun, serupiah pun nggak ada yang ngasih Pak. Nah disitu dia ingat sama Allah itu sholat. Nah baru datang mualaf nyuruh karena di SMS ini saya lagi nyari kasih punya dana datang. Saya nggak punya dana kata tamunya itu begitu. Tapi saya punya teman lagi gitu mualaf juga. Telepon ada sekian. Datang nih Pak. Ada yang lewat sholat. Apa langsung lewat ini Anissa lagi di nomor sholat Anissa. Iya. Sholat ya salah. Cek bisa namanya sholat Cek. Ya wasiat tadi wasiat apa itu maksudnya? Dia meninggal. Jadi menurut asumsi saya ini sholat yang akan bilang tadi paling enteng ditinggalkannya atau dianggap sepele. Ya kalau kita sholat Jumat siapa ya? Di jalanan tuh orang kan naik mobil itu. Saya nggak yakin tuh mereka itu akan sholat musafir. Apa mereka artis? Apa sekuler? Atau mereka pembangkang sholat? Maksiat. Ada juga yang mengatakan tidak sholat itu sama dengan maksiat dia, bermaksiat kepada Allah atau membangkang. Tidak menunaikan hak Allah itu kata Ustaz kemarin. Kan jagalah Allah, iya. Allah akan menjagamu. Ini taatlah kepada Allah, maka Allah juga akan taat tanda kutip kepada kita. Akan taat memberikan hak-hak kita. Yang udah ditentuin rezekinya, ya dikasih sama Allah. Kalau kita juga menjaga hak Allah, hak kita pasti dikasih sedikit. Ya walaupun kita nggak sholat, tapi hak kita tetap ada sih, walaupun nggak banyak. Gitu. Cuman kalimat Arabnya saya lupa ini hadis kalau nggak salah. Tapi ini tentang ruso ya. Rusonya ada ruso saum, ada ruso sholat. Kalau kita musafir itu kan ada ruso. Ada juga kita nggak sodako. Apa saya lupa gitu. Dia bilang itu orang yang bermaksiat ya, melanggar, nggak nyunah. Jadi orang yang nggak nyunah itu juga termasuk maksiat ya. Orang yang melanggar gitu, membangkang. Kalau tafsir tertentu kan gitu, membangkang. Jadi ya orang yang nggak sholat itu dia membangkang, dia maksiat, dia dosa. Korek. Dan juga ente juga pernah dengar, kita juga pernah dengar ya tentang sholat itu ada imaduddin kan gitu ya. Iya. Penegak dia sebagai pancang atau yang agama. Kalau kita nggak sholat berarti kita meruntuhkan agama. Iya. Makanya gue pernah bikin status gini. Waktu dulu gue nggak sholat, subuh lupaan lewat. Gue bikin status, aku telah menghancurkan agamaku di titik. Iya. Gue waktu itu nggak sholat, tapi gue nyari korek dulu dah. Iya. Sambil begitu saya ngomong juga ya. Iya bang. Jadi tadi kan gitu, abang melihat kan sering ya. Kalau di rumah orang bonyol, Dia nggak mau ke sholat yang akhir. maunya kita kan bayang semua, ya nggak bisa bang, nggak bisa. Itu Ya kalau di Arab memang dihentikan semua kegiatan. Memang kalau di Arab Saudi Arabia memang syariat Islam ya. Pasti nggak ada semua tokoh pada ditinggalin sama pemiliknya ya, para jemaah gitu. Iya, Pas waktu. Jadi kalau kita melihat di negara kita ya jangan semua di sono, udah biasa. Cuman yang pernah saya upload, apakah kita yakin orang yang tidak sholat itu dia sholat musafir gitu di rumah? Kan nggak yakin gitu. Nah kalau begitu mereka itu siapa gitu? Mereka itulah yang disebut Islam KTP mungkin yang kata Zakir naik ya. Ya itu mau kita nggak tahu kan, urusan pribadi tahu. dia. Bisa tahu dia turun di masjid pajak, udah lewat, nggak tahu dia turun di situ di sholat Jumat. Atau emang Ada lagi. Ada lagi hadis mengatakan gelap dikit. Bedanya ya orang Islam atau bukan Islam itu tarkus sholat. Itu di buku tulisan karya Muhammad Said Hawa itu namanya. Tarkus sholat, jadi orang kafir atau bukan orang kafir itu dilihat dari tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ya tapi dalam kafir masalah sholat aja gitu ya. Kemudian Rasulullah dari ngobrol begini kayak kita nih, berempat atau berlima. Tiba-tiba kalau ada panggilan azan, itu langsung dia segera sholat. Nah, gue pernah denger itu ini kata Siti Aisyah ini mah. Riwayat Siti Aisyah, kata Siti Aisyah gini, Rasul itu kalau udah denger azan, dia nggak kenal sama saya.
Gue nggak kenal, cuek. Yang penting azan aja dulu jangan diparahin. Ya kalau menurut Pak saya begini, seolah-olah dia nggak pernah kenal kita gitu kalau Iya. gitu. Iya kalau Siti Aisyah itu ngomong gitu. Kalau datang azan Rasul nggak kenal sama saya, nggak peduli, udah. Saya kan nggak kenal gitu. Jadi ditinggalin aja. Ada satu lagi. Jadi suatu saat ini iblis dengan sepulan ini. Pulan ini dia disabilitas ya. Jalannya bukan disabilitas, agak udah tua juga kalau jalan tuh bisa jatuh gitu. Nah ini orang nih mau sembahyang jamaah itu selalu ditolong oleh iblis yang berupa orang gitu ya. Nah ini pulan ini kenal ini iblis, udah selalu nolong saya gitu ya. Kalau saya sholat, kenapa sih bimbing supaya saya jangan jatuh? Tanya lagi nah, wah iblis, biasanya kan iblis itu sampai hari kiamat biasanya menggoda kita. Ini kok saya nggak boleh jatuh gitu. Jawaban iblis apa? Kalau kamu jatuh, kemudian melakukan sholat berjamaah, kamu minta ampun pada Allah, istighfar, sehingga kamu semakin tinggi imannya begitu ya. Nah ini kita kiaskan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, misalnya kita terlambat sholat misalnya. Ya, setelah sholat misalnya, sampai nggak bisa melakukan sholat, kita kan nggak podok misalnya ya. Itu jangan sampai kayak ketinggalan sholat gitu. Apa di jamaah, jangan tahu tadi taksir. Ya, kebaikan yang lain kita pernah ngalamin nggak begitu? Saya pernah ngalamin Pak. Kalau kita berdosa, saya kok jauh baik-baik. Nah itu yang nggak dikehendaki oleh iblis itu. Oh minta ampun. Iya, minta ampunnya kita itu kan kuncinya kan itu. Jadi iblis nggak seneng kalau orang tobat gitu ya. Iya, orang tahu kan. Enggak ya, mungkin itu sejarahnya sejarah Adam kan. Adam kan tobat kan. Iya. Maunya yang tobat. Atau iblis juga kadang-kadang dia takut sama orang yang berilmu. Walaupun orang berilmu lagi tidur itu, dia takut tuh. Dia nggak tahu sama orang yang berlayangan nggak tidur. Kenapa dia takut sama orang yang tidur? Karena dia berilmu. Misalnya sholat, ilmu sholat misalnya kita kalau lihat misalnya. Ini orang tentang sholat ya punya ilmu yang mau sholat, akhirnya nggak meninggalkan sholat kan. Dibandingkan orang yang lagi nggak tidur, tapi nggak punya ilmu sholat, dia banyak mengalihkan sholat. Misalnya kalau saya begitu ya. Masuk di akal.